Manchester United menang atas Leeds United dalam laga persahabatan pramusim dengan skor telak 2-0. Pemain baru setan merah seharga 1,1 triliun rupiah, Mason Mount, turut dimainkan dalam laga ini. Namun yang justru mencuri perhatian adalah satu pemain muda jebolan akademi Manchester United. Ia memang tidak mencetak gol dalam laga ini, namun penampilannya yang mampu mengontrol jalannya pertandingan sangat mencuri perhatian. Siapakah Kobbie Mainoo, pemain yang membuat debut Mason Mount tenggelam, dan mengapa ia disebut akan jadi bintang baru Manchester United? Kami telah merangkum kisahnya sebagai berikut. Tampil menonjol dalam laga Manchester United versus Leeds United. Dalam laga persahabatan melawan Leeds, 2 gol Manchester United dicetak oleh Noam Emran dan Joe Hugel. Keduanya di babak kedua. Penampilan Mason Mount juga tak buruk-buruk amat. Ia nyaris mencetak gol saat laga baru berjalan 11 menit. Namun yang paling mencuri perhatian adalah pemain muda jebolan Akademi Manchester United, dan dia adalah Kobbie Mainoo. Karena penampilan apiknya semenjak awal pertandingan, Erik ten Hag bahkan memberi kepercayaan pada Kobbie untuk tampil penuh sepanjang 45 menit pertama. Kobbie Mainoo dalam laga ini bermain sebagai gelandang dalam formasi 3 pemain tengah bersama Hannibal Mejbri dan Mason Mount. Dan Kobbie pun menjadi yang paling menonjol karena berhasil mendikte permainan lawan dengan pergerakan dan umpan-umpannya yang berbahaya. Bahkan pemain senior Manchester United Bruno Fernandes dan teman seperguruannya Alejandro Garnacho yang absen dalam laga ini karena membela negaranya mengirimkan pujian khusus untuk Kobbie. Bruno Fernandes mengirimkan tweet dengan kata-kata pujian terhadap performanya di laga tersebut. Sementara Alejandro Garnacho menyebut Kobbie sebagai GOAT. Banyak pemerhati bola yang kemudian bertanya-tanya, apakah ia akan menjadi penerus Fred dalam skuad utama Manchester United musim depan? Siapakah Kobbie Mainoo? Kobbie Mainoo adalah pemain jebolan Akademi Manchester United, dan ia sudah bergabung sejak sangat belia. Mainoo lahir di Stockport dari orang tua asal Ghana. Dia sering pulang ke Ghana untuk mengunjungi keluarganya. Namun dia kini adalah pemain yang tergabung dengan timnas Inggris U19. Dia ditemukan oleh pencari bakat United saat bermain untuk Cedel and Gatley Junior Club. Lalu di usia 9 tahun, ia resmi bergabung dengan Akademi Muda Manchester United. Meskipun dia terus mewakili klub lokalnya sampai dia berusia 12 tahun. Kobbie juga telah ikut membela Setan Merah untuk kelompok umur 18 tahun saat usianya baru 15 tahun. Kemudian di tahun 2022, saat ia menginjak usia 16 tahun, ia melakukan debutnya bersama tim U23 Manchester United. Kobbie ikut mengantarkan timnya menjuari FA Youth Cup 2022. Ini juga merupakan trofi pertama Manchester United dalam 1 dekade terakhir di kompetisi itu. Berkat performa briliannya, ia mendapatkan kontrak profesionalnya pada Mei 2022. Ini usai ia tampil gemilang saat ikut berlaga melawan Carlisle United di EFL Cup. Pada Januari 2023, Kobbie Mainoo menjalani debutnya bersama tim utama Setan Merah di laga Carabao Cup melawan Charlton Athletic. Ia dimainkan selama 60 menit dan kemudian digantikan oleh seniornya Casemiro. Kobbie Mainoo juga punya andil dalam kemenangan Manchester United di Piala FA atas Reading, sebelum melakukan debutnya di Liga Premier sebagai pemain pengganti melawan Leicester City pada bulan Februari 2023. Aksi pertamanya di Liga Premier melawan Leicester City adalah penampilan yang membuat namanya banyak disorot oleh penggemar United. Dia hanya tampil 10 menit bermain di lapangan, tetapi ia selalu berada di tengah-tengah aksi di sekitar kedua area penalti. Kobbie mengatur peluang untuk Wout Weghorst lewat terobosannya ke dalam kotak. Tetapi momen yang paling menarik perhatian adalah saat ia melawan James Maddison, pemain Leicester City yang kini telah diboyong ke Tottenham Hotspur. James Maddison saat itu berupaya melewati Kobbie Mainoo, dan ia berhasil. Tetapi saat ia bersiap untuk melepaskan tembakan ke arah gawang United, Kobbie Mainoo beraksi cepat dengan tackle yang tepat untuk memblokir tembakan Maddison. Ten Hag jelas terkesan usai laga melawan Leicester City dan memasukkan Kobbie ke dalam skuad untuk leg kedua playoff Liga Eropa melawan Barcelona dan kemudian juga saat melawan Southampton pada bulan Maret. Cedera sempat membuat Mainoo tidak bermain lagi untuk tim utama, tetapi musimnya berakhir dengan sangat baik ketika dia memenangkan penghargaan Jimmy Murphy Young Player of the Year. Pemenang trofi ini sebelumnya termasuk Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville, Wes Brown,
Marcus Rashford, dan juga Garnacho. Akan ikuti jejak Alejandro Garnacho, Piala FA Youth menjadi panggung bagi banyak pemain muda Manchester United untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan kesuksesan Setan Merah meraih trofi tersebut di tahun 2022 telah membuat dua pemain mendapat perhatian khusus. Yang pertama, memang sulit untuk tidak memuji penampilan Alejandro Garnacho, yang menjadi pencetak gol terbanyak bagi United. Ia membawa tim U18 meraih kemenangan dengan 2 gol di final melawan Nottingham Forest. Tetapi di belakang Garnacho, semua orang juga melirik Kobbie Mainoo, yang tampil lebih sederhana namun sama-sama memberikan pengaruhnya bagi tim. Ia menjadi pengatur permainan Setan Merah dari dalam dan menyatukan semua pemain lainnya. Tingginya hanya 175 cm, mirip-mirip dengan Lisandro Martinez, tapi dia mengimbanginya dengan kekuatan fisik yang luar biasa berkat bimbingan para pelatih Setan Merah. Mainoo bermain sebagai nomor 6 di bawah asuhan Binion di tim U19. Tetapi musim lalu, untuk tim U21, dia ditugaskan untuk bermain lebih ke depan sebagai pemain nomor 8 dan nomor 10. Dia bahkan pernah bermain di sayap. Idenya adalah untuk memberinya banyak pengalaman dan kepercayaan diri dalam peran yang berbeda, karena itu akan membuatnya lebih siap untuk masuk skuad utama Erik ten Hag. Sementara Garnacho bergabung dengan tim utama United dalam tur pramusim mereka di Australia tahun lalu, Mainoo ditinggal di kota Manchester. Tetapi dia tetap dalam sorotan Ten Hag, dan ia pun akhirnya masuk dalam skuad Setan Merah untuk pertandingan Liga Premier melawan Newcastle di Oktober tahun 2022. Kobbie memang tidak dimainkan oleh Ten Hag, namun fakta bahwa dia dipanggil ke dalam tim untuk pertandingan yang begitu penting merupakan indikasi betapa Ten Hag sangat memperhatikannya. Kobbie Mainoo kemudian bergabung dengan tim utama di kamp pelatihan mereka di Spanyol Selatan pada bulan Desember selama Piala Dunia 2022, bersama dengan sejumlah rekan satu timnya yang memenangkan Piala FA Youth. Kobbie Mainoo punya karakter yang berbeda dengan Garnacho, tetapi yang pasti ia akan mengikuti jejak Garnacho menembus tim utama asuhan Erik ten Hag. Pemain yang masih berusia 18 tahun ini akan menjadi salah satu pemain yang harus diperhatikan selama pramusim. Usai penampilan apiknya di laga melawan Leeds di Norwegia, ia juga diboyong oleh Ten Hag ke Amerika Serikat untuk melanjutkan tur pramusim mereka. Bagaimana menurutmu? Apakah Kobbie Mainoo akan jauh lebih sukses dari Mason Mount? Apakah seharusnya Manchester United lebih banyak mencurahkan perhatian mereka kepada para pemain akademi daripada belanja pemain super mahal? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.